pekerjaan ini Pak, suatu saat kita akan berakhir. Kita punya jabatan, suatu saat jabatan itu akan berakhir. Kita punya harta, suatu saat harta ini kita akan dipisahkan dengan harta. Maka ketika datang panggilan Allah, penuhilah panggilan Allah di atas panggilan apapun persoalan-persoalan dunia kita. Ketika kita mengaku umat Islam, ketika kita mengaku beriman kepada Allah, coba mari jaga ibadah kita, utamanya solat kita. Bagaimanakah solat kita sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai kita mengaku cinta kepada Allah, jangan sampai kita mengaku beriman kepada Allah, lalu kemudian kita ini tidak mau mendirikan solat dengan baik sebaik-baiknya. Coba kita pikir jamaah sekalian, berapa banyak waktu yang kita pakai untuk mengerjakan solat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa qala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita senantiasa memuja dan memuji atas kebesaran Allah Rabbul Izzah, Allah yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan dan umur yang panjang, sehingga kita mampu memenuhi undangan Allah di hari Jumat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku hamba yang beriman. Tentunya jamaah sekalian, dengan keimanan yang ada dalam diri kita masing-masing, kita mampu menikmati setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berat untuk bersujud kepada Allah, tidak berat untuk melaksanakan perintahnya, meski itu besar, tapi seluruhnya terasa ringan bagi orang-orang yang beriman. Salam dan selawat tercurah selalu kepada baginda Rasulullah wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai nabi teladan yang terbaik untuk kita semua, yang telah memberikan banyak contoh bagaimana agar kita mampu meraih keselamatan fid dunya wal akhirah. Maka umat yang baik adalah mereka yang selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap mudah-mudahan kelak kita mampu mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dibangkitkan bersama-sama dengan beliau nanti di hari kemudian, dan bersama beliau di dalam sorga insyaallah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat
yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang hidup di dunia tentunya ingin menikmati segala apa yang sudah menjadi jerih payah dan hasil usaha kita. Kita ingin menikmati hasil usaha. Kita beli kendaraan, kita ingin nikmati itu. Kita beli handphone, kita ingin nikmati itu. Kita beli rumah, kita ingin nikmati. Buat apa punya HP ketika kita tidak mampu untuk mempergunakannya? Buat apa kita punya TV yang besar, yang mewah, yang mahal, ketika kita tidak mampu untuk melihat karena kita buta? Buat apa kita punya ketika kita tidak mampu menikmati itu? Maka jamaah sekalian, begitu juga dengan iman. Iman yang kita miliki hari ini, apakah kita sudah nikmati dengan baik sebaik-baiknya? Orang yang sudah menikmati keimanannya, maka mereka ketika diseru untuk bersujud kepada Allah, mereka terasa nikmat sujudnya. Orang yang sudah mendapatkan kenikmatan iman, ketika mereka menahan lapar dan dahaganya ketika mereka berpuasa, maka itu terasa nikmat baginya. Orang yang sudah menikmati nikmatnya iman, ketika mereka bersedekah, berbagi, berbuat baik, maka itu semua terasa nikmat bagi orang-orang yang beriman. Segala kebaikan, segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang dijalankan bagi orang-orang yang beriman, semuanya terasa nikmat untuknya karena mereka laksanakan lillahi taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana caranya agar kita mampu meraih nikmatnya iman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada 3 perkara untuk meraih daripada manisnya iman. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Tsalatsu man kunna fihi wajada halawatul iman." Ada 3 perkara untuk mendapatkan daripada manisnya iman. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyakuna Allah wa rasulahu uhibba ilaihi hatta ma adra." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ingin menggapai manisnya daripada keimanan, mereka akan cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada cintanya kepada segalanya. Ini orang yang beriman. Ketika kita ingin menggapai manisnya iman, maka cintai Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kita kepada segalanya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa tidak semua orang mampu menikmati manisnya iman. Tidak semua orang mampu menikmati manisnya iman, sebagaimana tidak semua orang mampu untuk menikmati manisnya madu. Manisnya madu bagi orang-orang yang sakit. Tidak semua orang sakit mampu menikmati manisnya madu. Orang-orang yang beriman, siapa mereka yang mampu menikmati manisnya iman? Adalah orang-orang yang sehat imannya. Orang-orang yang bukan hanya mereka yakin kepada Allah, tapi mereka cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan di atas segalanya. Inilah orang-orang yang mampu untuk menggapai manisnya iman. Maka jamaah sekalian, cinta harta itu biasa. Cinta keluarga itu wajar. Cinta pekerjaan itu wajar. Tapi jangan sampai kecintaan kita terhadap harta, kecintaan kita terhadap keluarga, kecintaan kita terhadap pekerjaan mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita waspadai. Ketika kita cinta harta, maka suatu saat pasti kita akan berakhir. Ketika kita cinta jabatan, maka semua itu hanya sementara. Ketika kita cinta keluarga, maka semua itu pun akan berakhir. Kita akan dipisahkan dengan harta, kita akan dipisahkan dengan jabatan cepat atau lambat, kita akan dipisahkan dengan keluarga. Tapi cinta yang sebenarnya yang kita tidak akan berpisah adalah cinta Allah dan Rasulnya. Sehingga dalam sebuah peperangan,
sebelum peperangan dimulai, maka Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat untuk mengumpulkan dana dalam peperangan itu. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq menghadap kepada Rasulullah SAW dan membawa begitu banyak daripada hartanya. Maka saat itu Nabi bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk anak dan keluargamu?" Abu Bakar mengatakan, "Ada ya Rasulullah, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka." Inilah Abu Bakar, karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, tersiksa pun, menderita pun terasa nikmat bagi beliau. Bilal bin Rabah, bagaimana kecintaan Bilal bin Rabah kepada Allah dan Rasulnya, sehingga siksa diseretnya Bilal bin Rabah di padang pasir itu tidak terasa bagi beliau. Karena apa? Menikmati keimanan kepada Allah dan Rasulnya, tidak ingin menukar akidahnya, tidak ingin menukar keimanannya, tidak ingin menukar kecintaannya kepada Allah dan Rasul, meski beliau dalam keadaan tersiksa. Ini orang-orang yang mampu menikmati manisnya iman. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerjaan ini Pak, suatu saat kita akan berakhir. Kita punya jabatan, suatu saat jabatan itu akan berakhir. Kita punya harta, suatu saat harta ini kita akan dipisahkan dengan harta. Maka ketika datang panggilan Allah, penuhilah panggilan Allah di atas panggilan apapun persoalan-persoalan dunia kita. Ketika kita mengaku umat Islam, ketika kita mengaku beriman kepada Allah, coba mari jaga ibadah kita, utamanya solat kita. Bagaimanakah solat kita sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan sampai kita mengaku cinta kepada Allah, jangan sampai kita mengaku beriman kepada Allah, lalu kemudian kita ini tidak mau mendirikan solat dengan baik sebaik-baiknya. Coba kita pikir jamaah sekalian, berapa banyak waktu yang kita pakai untuk mengerjakan solat? Jikalau sekiranya umur kita sekarang 50 tahun, sudah berapa tahun kita pakai untuk sholat? Jikalau sekiranya umur tak 50 tahun dan ternyata kita baru aktif sholat, menjaga sholat tak dengan baik di usia 20 tahun, berarti baru 30 tahun usia yang dipakai untuk sholat. Ketika kita sholat satu waktu membutuhkan waktu 12 menit, berarti dalam sehari kita hanya habiskan waktu sejam saja untuk sholat dari 24 jam yang Allah berikan. Berarti dalam setahun kita hanya habiskan 365 jam untuk melaksanakan sholat dari berapa hari, berapa jam yang Allah berikan untuk kita. Sekarang menjadi renungan untuk kita jamaah Jumat. Bagaimanakah kecintaan kita kepada Allah? Apakah kita sudah menunaikan panggilannya dengan baik, atau kita mengabaikan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya orang yang beriman, kecintaannya kepada Allah di atas segalanya. Artinya apa? Orang yang beriman, pekerjaan dan urusan dunia tidak akan menjadi penghalang baginya untuk ibadah. Jangan sampai di hari kemudian, di saat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat itu kita ngaku-ngaku beriman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, kata Allah. Pada hari itu banyak di antara manusia ngaku, saya beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan saya juga beriman kepada hari akhir, tapi kata Allah, sungguh mereka bukan orang-orang yang beriman. Jangan sampai pengakuan kita beriman, tapi ternyata Allah tidak menganggap kita beriman di hadapannya. Maka besarkan Allah di dalam hati kita, utamakan Allah di atas segala-galanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, untuk menggapai manisnya iman, kata Rasulullah Muhammad SAW, mereka menjalin persaudaraan itu karena Allah dan berpisah karena Allah. Artinya kita bukan bersahabat karena hanya ingin mendapatkan satu keuntungan. Kita berteman, bergaul, bersilaturahmi bukan hanya karena kepentingan politik semata, kepentingan pribadi semata. Sehingga apa?
ketika ada seseorang yang bergaul, bersilaturahmi, bersahabat, bersatu, berkawan hanya karena ada kepentingan, maka yakin saja ketika kepentingannya sudah terpenuhi, maka terkadang persahabatan itu mulai renggang. Tapi ketika kita berkawan karena Allah, bersatu bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, apapun hajat kita mendapatkan senang atau susah, maka persahabatan ini tetap berjalan dengan baik. Makanya mari luruskan niat kita, bagaimana kita bersatu karena Allah, bersahabat bukan karena hanya ada kepentingan semata, bersahabat bukan hanya karena ada keinginan semata, tapi innamal a'malu binniyat, sungguhnya semua amalan itu tergantung dari niatnya. Niatkan persahabatan kita lillahi ta'ala, bukan karena ini dan itu, tapi bagaimana kita saling merangkul di dalam kebaikan. Makanya sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu mengingatkan sahabatnya dalam kebaikan. Teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan temannya untuk kebaikan. Mereka saling menasihati dan menerima nasihat. Ini yang terkadang menjadi penyakit bagi kita. Terkadang kita hanya ingin menasihati, tapi terkadang sulit menerima nasihat. Teman yang baik itu adalah menasihati dan menerima nasihat temannya. Inilah saling ingat mengingatkan di dalam kebaikan. Supaya apa? Persahabatan kita, pertemanan kita, kekeluargaan kita bukan hanya bersatu di dunia, tapi kita mampu bersatu sampai di hari kemudiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, jamaah Jumat, untuk menggapai manisnya iman, mereka benci terhadap kekafiran yang pernah dia lakukan, mereka benci terhadap maksiat yang telah mereka lakukan ketika Allah sudah memberikan petunjuk baginya, sebagaimana bencinya dia dengan api neraka. Artinya ketika kita sudah diberikan hidayah oleh Allah, dulu kita orang ahli maksiat, dulu kita orang yang jauh dari Allah, tapi setelah Allah berikan hidayah, kita kembali ke jalan yang benar. Tidak ada lagi niat baginya untuk kembali ke jalan keburukan dan dosa-dosa. Makanya mari jaga iman ini dengan baik. Dengan menjaga iman tak dengan baik, insya Allah kebahagiaan Pak akan kita dapatkan fid dunia wal akhirah. Kenapa? Orang yang beriman itu selalu menerima segala ketetapan di dalam hidupnya. Ketika mereka kaya, mereka terima dengan lapang dada, bersifat seperti dengan sifatnya Nabi Sulaiman bagi orang yang beriman. Nabi Sulaiman kaya tetap rajin ibadah. Nabi Sulaiman kaya tidak nyombongkan diri. Nabi Sulaiman kaya tetap menjadi orang yang dermawan. Nabi Sulaiman kaya tidak angku. Nabi Sulaiman kaya tetap memperbaiki hubungannya kepada Allah dan tetap memperbaiki hubungannya kepada sesama manusia. Ketika kaya bersyukur, dan ketika mereka susah dalam kemiskinan dalam hidupnya, bagi orang yang beriman tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena mereka yakin bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Mereka selalu merasa cukup bagi orang yang beriman. Kenapa? Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, orang kaya belum tentu merasa cukup, dan orang miskin belum tentu semua merasa kekurangan. Seandainya saja semua orang kaya merasa cukup di negeri ini, maka tidak ada satupun pejabat di negeri ini yang korupsi. Kenapa? Pejabat Pak orang kaya, berduit, punya rumah yang mewah, punya kendaraan yang mewah, difasilitasi oleh negara, toh masih sebahagian korupsi. Artinya apa? Kaya masih korupsi. Kenapa korupsi? Karena mereka merasa tidak cukup dengan kekayaannya. Jadi banyak belum tentu merasa cukup, dan sedikit belum tentu merasa kekurangan. Tergantung bagaimana kita mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka mari menjaga iman kita dengan baik sebaik-baiknya. Mudah-mudahan iman ini terjaga, kita mampu merasakan manisnya daripada iman yang ada dalam diri kita,
sehingga dengan keimanan kita terjaga sampai di akhir hayat kita, kita pun mampu meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, mampu di akhir dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum fas'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.